Biasanya nih, kalau kita ngomongin soal bantuan internasional buat Afrika, yang kebayang di kepala kan selalu sama ya. Pasti bendera negara Eropa, Amerika. Betul. Logo PBB, USAID, semacam itulah. Narasinya kan selalu negara barat bantu Afrika. Tapi, gimana kalau saya bilang ada sekolah modern di Uganda atau sumur air bersih di Sudan? Yang bangun itu bukan mereka, tapi dari donasi masyarakat kita di Indonesia. Bukan proyek pemerintah loh, tapi gerakan dari sebuah organisasi yang lahirnya di Yogyakarta. Selamat datang. Dan hari ini kita akan coba bedah cerita yang bisa dibilang mengubah perspektif itu. Kita akan lihat gimana Muhammadiyah, sebuah ormas dari Indonesia, menjalankan misi kemanusiaan sekaligus diplomasinya di Afrika. Sumber-sumber yang kita pegang ini lengkap banget ya. Ada laporan lapangan, berita resmi. Betul, dan ada juga analisis strateginya. Misi pembahasan kita kali ini adalah untuk memahami sebuah pergeseran. Gimana Indonesia pelan-pelan jadi negara donatur, dan gimana aksi kemanusiaan ini, ternyata jadi bentuk soft power yang efektif banget. Oke, kita bongkar dari akarnya dulu deh. Gerakan sebesar ini kan pasti nggak terjadi tiba-tiba. Dari sumber yang kita punya, sepertinya ada satu momen penting yang jadi titik awalnya. Apa ini memang strategi yang direncanakan? Anda menunjuk ke titik yang paling krusial. Ini bukan sekedar aksi amal yang acak, tapi sebuah visi yang dirumuskan dengan sangat sadar. Jadi ada cetak birunya ya? Ada. Titik awalnya itu di Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015. Di sanalah mandat untuk menginternasionalkan gerakan itu secara resmi dicanangkan. Oh, jadi memang ada keputusannya? Tepat. Mereka memutuskan untuk membawa gagasan inti mereka yang disebut dakwah pencerahan untuk melintasi batas negara. Jadi ini bukan sekedar amal biasa, tapi bisa dibilang ini sebuah keputusan geopolitik dari sebuah organisasi sipil. Menarik banget. Jadi ada pergeseran mentalitas besar di situ ya. Dari yang tadinya fokus di dalam negeri, sekarang melihat keluar. Tapi pertanyaan terbesarnya, dananya dari mana? Bangun sekolah di luar negeri kan nggak murah. Nah, ini bagian yang paling menunjukkan kekuatan masyarakat sipil kita. Dananya itu bukan dari APBN, bukan dari hibah negara lain. Oh, saya kira ada bantuan pemerintah. Sama sekali bukan. Sumbernya murni dari apa yang bisa kita sebut filantropi recehan. Filantropi recehan? Maksudnya? Iya, ini donasi dari jutaan warga dan simpatisan Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dikumpulkan dan dikelola secara profesional oleh Lazismu. Ah, Lazismu. Lembaga amil zakatnya itu ya? Betul. Jadi bayangkan uang infak sholat Jumat, donasi bulanan pegawai, sedekah pengusaha kecil, semua itu dikumpulkan jadi kekuatan finansial yang bisa bangun infrastruktur di benua lain. Ini bukti kemandirian yang luar biasa. Saya nemu kutipan bagus dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pak Haidar Nasir. Beliau bilang, internasionalisasi Muhammadiyah bukan untuk gagah-gagahan. Menarik. Tetapi wujud dari menjulurkan tangan kemanusiaan dan peradaban yang melintasi batas negara. Jadi, ini bukan soal pamer ya, tapi lebih ke tanggung jawab global. Dan tanggung jawab itu langsung mereka wujudkan dalam aksi nyata yang sangat strategis. Pilar pertamanya, dan mungkin yang paling fundamental, adalah pendidikan. Oke, jadi ada strateginya, ada dananya, tapi wujud konkretnya di lapangan seperti apa? Proyek apa yang benar-benar jadi bukti kalau ini bukan sekedar donasi biasa? Jawabannya ada di sebuah distrik pedalaman Uganda, namanya Busia. Di sana mereka bangun Muhammadiyah Primary School. Sekolah dasar ya? Betul, tapi ini bukan sekedar madrasah sore atau TPA loh ya. Ini adalah sekolah formal modern pertama yang dimiliki dan dioperasikan oleh ormas Islam dari Indonesia di benua Afrika. Wow, sekolah formal pertama. Iya, berdiri di atas tanah wakaf seluas 1 hektar, dan yang membedakan dari proyek amal lain adalah mereka itu nggak cuma kirim uang atau material bangunan, mereka mengekspor sebuah sistem. Mengekspor sistem, gimana itu maksudnya? Apa kurikulumnya persis sama kayak sekolah Muhammadiyah di sini? Nah, nggak persis sama, disitulah kecerdasannya. Mereka melakukan adopsi dan adaptasi. Kerangkanya memang sistem pendidikan Muhammadiyah yang sudah teruji. Kombinasi kurikulum umum, sains, matematika, dengan pendidikan agama yang moderat, tapi disesuaikan dengan kondisi di sana ya. Tepat sekali, disesuaikan dengan konteks sosial budaya Uganda. Jadi yang ditawarkan itu bukan cuma gedung, tapi sebuah model pendidikan Islam modernis ala Indonesia.
Respon masyarakat lokal gimana? Apa mereka langsung terima? Laporan-laporan menyebutkan awalnya mereka bingung, ini siapa orang-orang dari Asia, agendanya apa. Tapi pendekatan mereka yang inklusif, sekolahnya terbuka untuk semua agama, itu pelan-pelan membangun kepercayaan. Di antara catatan soal proyek pendidikan ini, ada satu cerita yang menurut saya, wah, manusiawi sekali. Soal pembangunan masjid di desa lain di Uganda, di Mbale. Awalnya dari media sosial ya. Betul sekali. Berawal dari video viral. Video yang menunjukkan kondisi masjid yang sangat memprihatinkan. Atapnya pelepah daun, lantainya tanah. Lalu Lasismu lihat itu dan tergerak. Iya, tapi mereka punya masalah. Lokasinya sangat terpencil. Gimana cara melakukan asesmen yang akurat? Dan disinilah ceritanya jadi luar biasa. Gimana itu? Lazismo sempat buntu. Lalu KBRI kita di Nairobi, Kenya, bilang, kami kenal seseorang di sana. Oh, ada koneksi dari KBRI. Dan orang ini bukan perwakilan resmi. Namanya Emmy Sabar Manurung, seorang WNI yang sudah lama tinggal di Uganda. Dan bagian terbaiknya, beliau seorang Nasrani. Serius, seorang Nasrani yang bantu verifikasi pembangunan masjid. Betul, seorang ibu Nasrani menempuh perjalanan darat 6-7 jam ke pelosok Uganda untuk melakukan kajian lapangan, menjadi jembatan antara niat baik Muhammadiyah di Indonesia dengan komunitas Muslim di Desa Mbale. Luar biasa. Ini melampaui semua sekat ya. Agama, organisasi, kebangsaan. Semuanya lebur. Yang tersisa hanya kemanusiaan. Awalnya target dana cuma 155 juta untuk renovasi. Tapi karena cerita ini viral di Indonesia, donasi yang terkumpul lebih dari 500 juta. Akhirnya dibangunlah masjid baru yang layak, namanya Masjid At-Tanwir. Gila, merinding saya dengarnya. Cerita seperti ini dampaknya jauh melampaui bangunan fisik ya. Tepat. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, setiap sekolah yang dibangun, setiap jembatan kemanusiaan seperti ini, secara nggak langsung itu melakukan positive nation branding untuk Indonesia. Menunjukkan wajah Indonesia yang bertiba ya. Wajah Islam dan Indonesia yang ramah, modern, dan solutif. Dan jangkauan mereka nggak berhenti di Afrika loh. Di Beirut, Lebanon, Muhammadiyah juga mendirikan 2 sekolah untuk anak-anak pengungsi Palestina. Oke, jadi pilar pendidikan ini jelas sangat kuat dan sistemik. Tapi sebuah sekolah modern kan nggak akan banyak artinya kalau murid-muridnya, katakanlah, harus jalan jauh cari air atau datang ke sekolah dengan perut lapar. Benar sekali, dan ini membawa kita ke pilar aksi mereka yang lain yang menyentuh kebutuhan paling mendasar. Kebutuhan dasar, air dan pangan, ya. Kita pindah lokasi ke Sudan, tepatnya di desa Kati, Omdurman. Anda perlu bayangkan konteksnya. Desa berpenduduk 10.000 jiwa di wilayah semi gurun. Air bersih itu barang langka, jadi warganya harus bagaimana untuk dapat air? Mereka, terutama perempuan dan anak-anak, harus jalan kaki berkilo-kilometer setiap hari ke Sungai Nil. Mikul jerigen berat cuma buat dapat air yang belum tentu bersih. Itu pasti menguras waktu dan tenaga sekali. Dan menghalangi anak-anak perempuan untuk sekolah. Lalu, Lazismu datang dan memberikan solusi praktis. Sumur bor. Langsung ke akar masalahnya. Betul, mereka bor tanah, cari sumber air, dan bangun sumur komunal dengan pompa. Ini contoh diplomasi air bersih yang efektif. Karena di banyak wilayah kering, air itu bukan cuma soal hidup, tapi juga sering jadi sumber konflik. Oh, jadi ini bisa jadi alat perdamaian juga ya? Betul. Dengan menyediakan akses air yang adil, mereka berpotensi menjadi agen perdamaian lokal, meredakan salah satu pemicu konflik. Saya perhatikan ada detail kecil tapi menarik di laporan peresmian sumur itu. Mereka nggak cuma potong pita. Iya, detail itu menunjukkan pendekatan mereka yang holistik. Saat peresmian, para relawan juga bikin sesi edukasi kesehatan buat anak-anak. Mereka bawa sikat gigi, sabun, terus ngajarin cara sikat gigi dan cuci tangan yang benar. Jadi tidak hanya memberi ikan tapi juga kailnya. Filosofinya persis seperti itu. Program Kurban for Africa. Gimana cara kerjanya? Apa mereka kirim daging dari sini? Mereka pakai 2 metode yang cerdas. Metode pertama, mereka kirim daging kurban olahan siap saji dari Indonesia. Ada produk seperti rendangmu dan kornetmu dalam kaleng. Itu efisien sekali untuk distribusi ya? Sangat. Tapi ada metode kedua yang lebih strategis. Mereka juga kerjasama dengan peternak lokal di Chad, Uganda, dan Sudan untuk beli hewan kurban dan menyembeli langsung di lokasi. Wah, itu manfaatnya jadi ganda dong.
Tepat sekali. Masyarakat dapat daging segar dan ekonominya juga berputar karena memberdayakan peternak lokal di sana. Kalau kita lihat polanya, sekolah, sumur, kurban, ini kan kelihatannya proyek-proyek terpisah ya. Tapi pasti ada benang merah strategis yang mengikat semuanya. Ini yang disebut bagian dari diplomasi itu. Tepat sekali. Ini membawa kita pada konsep yang disebut second track diplomacy. Diplomasi jalur 2. Jalur 2. Berarti ada jalur 1. Ada. Jalur 1 itu diplomasi formal oleh pemerintah, duta besar, Kementerian Luar Negeri. Nah, jalur 2 ini dilakukan oleh aktor non-pemerintah. Bisa ormas, seperti Muhammadiyah, akademisi, LSM. Tugasnya apa jalur 2 ini? Membangun hubungan people to people. Dari hati ke hati. Seringkali lebih fleksibel dan bisa menjangkau area yang tidak tersentuh diplomasi formal. Muhammadiyah ini contoh buku teks dari aktor diplomasi jalur 2. Di catatan kita juga sering disebut istilah PCIM. Sepertinya ini jaringan penting mereka di lapangan ya. Apa itu PCIM? PCIM itu pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Bisa dibilang ini kedutaan informal Muhammadiyah di berbagai negara. Biasanya digerakkan oleh diaspora Indonesia, mahasiswa, profesional, akademisi. Jadi mereka ini ujung tombaknya di sana. Betul, PCIM di Mesir jadi jembatan intelektual. PCIM di Sudan jadi garda depan kemanusiaan saat konflik pecah. Merekalah mata, telinga, dan tangan Muhammadiyah di negara-negara itu. Artinya, diplomasi jalur 2 ini nggak jalan sendiri ya. Pasti ada sinergi dengan pemerintah. Justru sinergi itulah kuncinya. Dan bukti nyatanya ada, yaitu kunjungan Duta Besar RI untuk Afrika Timur, Bapak Wijaksono Aji, ke kantor pusat PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Ini kunjungan penting berarti ya, bukan sekedar basa-basi? Sangat penting. Hasilnya konkret dan strategis. Duta Besar secara eksplisit bilang kalau pemerintah melihat Muhammadiyah sebagai mitra strategis di lapangan. Lalu apa rencana kolaborasinya? Misalnya, KBRI meminta Universitas Muhammadiyah untuk bantu pengembangan fakultas farmasi di Islamic University in Uganda. Mereka juga merencanakan kerjasama pendidikan di Mombasa, Kenya, dengan Muhammadiyah sebagai pelaksananya. Ini menunjukkan negara mengakui dan ingin memanfaatkan jaringan yang dimiliki masyarakat sipilnya. Kalau kita hubungkan semua titik ini, sekolah, sumur, kurban, jaringan PCIM, kerjasama dengan KBRI, yang kita lihat adalah perwujudan nyata dari soft power Indonesia. Kemampuan mempengaruhi tanpa paksaan ya? Tepat, bukan lewat militer atau ekonomi, tapi lewat daya tarik budaya dan nilai-nilai. Mengutip Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, misi mereka itu bukan untuk mengindonesiakan orang asing, tapi untuk menyebarluaskan nilai-nilai Islam berkemajuan yang bersifat universal. Filosofinya berbagi dan memberdayakan, bukan mendominasi. Persis. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, ini bukan lagi sekedar cerita Indonesia kirim bantuan. Ini cerita Indonesia sedang mengekspor sebuah sistem. Sistem pendidikan, sistem filantropi kerakyatan, sistem kemanusiaan. Dan sistem itulah yang jadi soft power kita yang paling otentik. Betul sekali. Bantuan uang bisa habis. Proyek fisik bisa usang. Tapi sistem dan pengetahuan yang dibagikan akan terus tumbuh. Dari Yogyakarta untuk dunia, tepat sekali. Dan semua ini pada akhirnya memunculkan sebuah pertanyaan lanjutan yang menarik untuk Anda renungkan. Jika model pendidikan dan filantropi ini terbukti berhasil menjadi ekspor berharga dari Indonesia, sistem unik apalagi dari negara kita, mungkin dari ekonomi kreatif, kearifan lokal, atau teknologi tepat guna, yang bisa menjadi ekspor berharga kita berikutnya untuk dunia.